Film ini akan dimulai dengan memperlihatkan sebuah desa terpencil di tengah hutan tempat persembunyian salah satu gangster perdagangan senjata pimpinan Tuan Ma. Terlihat Tuan Ma sedang mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan gangster narkoba terbesar di Asia Tenggara bernama Tuan Kun yang akan datang ke markas miliknya itu. Kedua gangster itu akan bertransaksi narkoba dan juga senjata. Namun, Tuan Ma mempunyai pikiran lain dengan akan menghancurkan Tuan Kun di wilayahnya itu. Tuan Kun pun datang ke markas Tuan Ma dengan membawa 3 mobil yang berisikan pasukan-pasukan terlatihnya, serta membawa narkoba yang akan menjadi barang barternya dengan senjata yang dimiliki oleh Tuan Ma. Terlihat juga beberapa pasukan khusus kepolisian anti narkoba yang juga berada di sana untuk menangkap kedua gangster terbesar di negaranya setelah mendapatkan informasi adanya transaksi di antara kedua gangster itu di hutan Changbai. Mengetahui Tuan Kun sudah datang ke markas miliknya itu, Tuan Ma lalu menyerang mereka secara membabi buta dan perang di antara ketiga pihak yang berada di hutan itu pun terjadi. Seorang laki-laki bernama Song En yang menjadi perantara transaksi di antara kedua gangster itu mengambil paket narkoba yang berada di mobil milik Tuan Kun dan berusaha untuk menyelamatkan Tuan Kun yang terlihat sedang dikepung oleh para polisi-polisi itu. Tuan Ma sangat marah karena Song En telah berkhianat kepadanya, yang lalu segera memerintahkan seluruh anak buahnya untuk mengejar mereka berdua. Kapten Ji yang melihat targetnya melarikan diri, segera mengejarnya bersama dengan Su Qian. Tuan Ma pun berhasil mengejar mereka berdua dan bersiap untuk menembak Tuan Kun dan juga Song En. Namun Tuan Kun lebih cepat menembakkan pistolnya sehingga membuat Tuan Ma terjatuh di tanah dan kemudian ditabrak oleh Song En hingga dia mati. Kapten Ji dan Su Qian pun berhasil mengejar mereka berdua, dan Su Qian mencoba untuk naik ke mobil itu untuk menangkap Tuan Kun. Terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Namun karena perbedaan kekuatan di antara mereka berdua terlalu jauh, Su Qian pun tidak bisa berbuat banyak di sana. Tuan Kun pun lalu menembakkan RPG ke mobil itu dan membuat mobil yang dikendarai oleh Kapten Ji terguling, namun tak menewaskan Kapten Ji ataupun Su Qian. Tuan Kun akhirnya tiba di markas miliknya dan agak curiga terhadap Song En yang menjadi perantara kedua gangster itu. Apalagi dia itu adalah anak buah dari Tuan Ma. Lalu mengapa dia berkhianat kepada bosnya itu? Song En pun mengatakan kalau mantan bosnya itu telah mengkhianati dirinya terlebih dahulu sebelum transaksi ini dimulai. Bosnya telah memberikan luka pada tubuhnya dan juga kesepakatan bonus uang yang dijanjikan untuknya telah dia ingkari. Dia tidak mau bekerja lagi untuk orang seperti itu. Maka karena adanya kejadian ini juga dia memilih untuk berkhianat kepada mantan bosnya itu. Namun salah seorang anak buah Tuan Kun, Saka, tidak percaya begitu saja dengan segala ucapan Song En. Bisa saja dia adalah mata-mata dari kepolisian. Tetapi tidak dengan putri Tuan Kun, Nona Mina, yang kelihatannya menyukai Song En sejak pandangan pertamanya. Dia meyakinkan ayahnya kalau ayahnya sering mengatakan untuk mempercayai orang yang telah menyelamatkannya, maka kesetiaan akan terjalin di sana. Setelah mempertimbangkan dengan matang-matang, akhirnya Tuan Kun mengajak Song En untuk bergabung masuk ke dalam jaringannya, dan dia berjanji akan memberikan segalanya untuk Song En bila dia bekerja dengan baik selama ada di tempat ini.
Kapten Ji pun memimpin rapat dengan para bawahannya setelah penyergapan mereka semua di hutan Changbai. Dia mengapresiasi kinerja bawahannya setelah mereka berhasil menggagalkan transaksi kedua gangster itu, meskipun Kun Ye lolos dari penyergapan itu. Kapten Ji juga tak menyangka kalau Song En juga berada di sana dan terungkap. Ternyata dulunya Song En adalah mantan rekan kerja mereka semua di kepolisian. Namun Kapten Ji mengatakan kalau pada akhirnya mereka harus berprinsip pada keadilan. Tidak ada perbedaan meskipun dia adalah mantan rekan kita. Jika dia melakukan kejahatan, jangan pernah bersikap lembut dan perlakukan dia sama dengan para penjahat yang lainnya. Nampaknya Sukyan sangat terpukul setelah melihat lagi Song En yang kini adalah seorang penjahat. Dulu dia dipecat dengan tidak terhormat dari kepolisian karena terlibat suap dengan salah satu gangster pimpinan Ma. Dan semenjak saat itu, keberadaannya tidak pernah diketahui. Kapten Ji yang melihat Sukyan berlari di bawah derasnya hujan mencoba untuk menghentikannya. Dia mengetahui kalau Sukyan sangat menyukai Song En, namun dia harus melupakannya karena sekarang Song En adalah musuh mereka, apalagi kini dia bekerja dengan salah satu gembong narkoba terbesar di sana. Namun yang tidak diketahui oleh mereka berdua dan juga banyak anggota kepolisian di sana adalah ternyata pimpinan tertinggi mereka, Pak Tito, telah menugaskan Song En diam-diam untuk menyamar menjadi salah satu bagian dari mereka. Pak Tito memberikan tugas khusus paling berbahaya kepada dirinya. Namun dia juga mengatakan kalau hanya dialah yang mengetahui penugasan Song En agar rahasianya tetap terjaga. Namun yang Pak Tito khawatirkan adalah dia bertindak di luar batas karena masa lalunya. Pak Tito berharap Song En bisa mendapatkan informasi penting ketika dia menyamar dan bisa mengungkap keberadaan jaringan gangster yang lainnya. Apalagi Kun Ye diketahui berhubungan dengan Van Gogh, seorang pedagang senjata gelap jaringan internasional yang juga menjadi DPO internasional. Menurut informasi yang dia terima, mereka akan melakukan sebuah transaksi lagi. Namun kapan terjadinya itu mereka tidak tahu. Meskipun berat dan berbahaya, Song En harus menyamar menjadi salah satu anak buah Kun Ye agar mereka bisa meringkus Kun Ye dan juga Van Gogh sekaligus. Terlihat Mina sedang menyiapkan sarapan untuk Song En. Saka yang melihat itu tidak begitu senang dengan sikap baik Mina kepada anak baru itu, karena dia merasa selama dia berada di sini, Mina tidak pernah membuatkan sarapan untuknya. Apalagi bisa saja anak baru itu adalah mata-mata kepolisian. Kun Ye pun yang datang ke sana mengatakan kalau apa yang dikatakan oleh Saka itu benar adanya. Maka dari itu, Tuan Kun akan memberikan sebuah tugas untuk melihat sampai mana kesetiaannya dan juga keahliannya dalam menyelesaikan masalah dengan diawasi oleh putrinya tersebut. Sukyan pun teringat masa lalunya ketika dulu dia dan Song En pernah berlatih bersama saat di kepolisian. Ketika itu, dia hampir terjatuh masuk ke dalam jurang. Namun Song En yang melihat dia dalam bahaya lalu bergegas untuk menolongnya tanpa mempedulikan keselamatannya dia sendiri. Sukyan memang selamat, namun Song En harus terjatuh masuk ke dalam jurang. Selama masa pengobatannya di rumah sakit, Sukyan terus memperhatikan kesehatan Song En di sana. Dia selalu menemani Song En saat dia tidak ada tugas dari kepolisian. Sebenarnya Song En malu karena Sukyan sangat perhatian kepadanya karena dia takut ada orang lain melihat kedekatan mereka. Sukyan lalu memberikan hadiah kepada Song En berupa jam tangan digital yang canggih. Jam tangan itu bisa menunjukkan di mana dia berada. Jika suatu hari nanti dia terjatuh lagi masuk ke dalam hutan ataupun pegunungan, cukup tekan tombol GPS ini, maka dia akan mengetahui posisinya. Saka kini berada di sebuah klub malam bersama dengan bawahannya, berkaraoke dan minum-minum bersama dengan LC-LC yang ada di klub itu. Dia tidak akan berhenti untuk nyawer mereka selama mereka menuruti segala permintaannya. Apalagi dia menyukai wanita yang berdada besar dan pinggul yang seksi. Sementara Song En berada di suatu tempat dan ditugaskan Kun Ye untuk menghancurkan sarang gangster narkoba saingan Kun Ye bersama dengan Mina. Saka sangat marah kepada salah satu LC di sana karena berani-beraninya dia menipunya dengan memakai busa tambahan di payudaranya agar terlihat besar. Dia lalu memukul LC itu hingga pingsan dan memanggil penanggung jawab klub itu untuk mencari wanita yang lainnya. Kalau tidak ingin dia mengacak-ngacak tempat ini. Faisal pun menuruti permintaan Saka dan akan segera mencarikannya lagi LC sesuai yang dia minta. Namun, dia lalu menelepon ke kantor polisi untuk mengadukan masalah itu dan mengatakan kalau ada seorang pria telah membuat gaduh di klub malam miliknya dengan mempunyai ciri-ciri yang sama seperti pengedar narkoba yang sedang mereka cari.
Sukyen yang tak sengaja mendengar pembicaraan tersebut lalu bergegas menuju ke sana dengan ditemani oleh beberapa bawahannya. Sesampainya di sana, Sukyen lalu berusaha untuk menggeledah mereka dan meminta surat-surat pribadi mereka. Namun, Saka memilih untuk kabur dari sana karena dia menyadari kalau dirinya adalah buron saat ini. Setelah berhasil lolos dari klub malam itu, Saka pun sampai ke tempat kekasihnya bernama Sisi untuk bersembunyi dan menyembuhkan luka akibat terkena serempetan peluru Sukyen. Tak lupa, dia juga meminta jatah malam Jumat kepada kekasihnya, mumpung orang tuanya lagi nggak ada di rumah. Kapten Ji sangat marah karena para bawahannya bertindak gegabah tanpa adanya surat perintah. Tindakan mereka tidak sah secara hukum, tidak ada organisasi dan tidak ada perencanaan, hingga menyebabkan cedera pada beberapa rekan mereka di sana. Tindakan mereka bisa membuat keseluruhan rencana mereka gagal dalam rangka membasmi gangster narkoba Kunye. Harusnya kalian lebih serius dalam masalah ini. Jika setiap orang bertindak tanpa izin, lalu apa gunanya mereka memakai seragam itu? Dan sebagai hukuman atas tindakan yang mereka lakukan, Kapten Ji akan menskor Sukyen selama 5 hari karena dialah yang menyuruh rekan-rekan lainnya untuk bertindak tanpa rencana. Polisi pun kini semakin ketat dalam pencarian para buronan itu. Bahkan di setiap perbatasan, mereka melakukan pemeriksaan dengan ketat pada setiap mobil yang melintas di sana. Kisi pun tak luput dari pemeriksaan itu dan agak sedikit khawatir karena Saka bersembunyi di bawah sayur-sayuran yang dia bawa. Sesampainya di markas Kunye, Mina sangat marah kepada Saka karena dia keluar dari sana dengan seenak hati tanpa memikirkan tentang keadaan yang sedang terjadi. Tidak masalah jika Saka mati sendiri, namun itu akan membuat rekan-rekannya yang ada di sini terkena masalah juga. Apalagi beberapa hari yang lalu, ayah baru saja lolos dari kepungan para polisi. Song-en yang melihat keberadaan Kisi di sana lalu teringat dengan kejadian 3 tahun yang lalu ketika dia akan menangkap Kisi saat akan bertransaksi narkoba. Dia lalu berusaha untuk mengalihkan pembicaraan di sana agar penyamarannya tidak terbongkar. Namun nampaknya itu percuma saja karena Kisi langsung teringat dengan Song-en kalau dia adalah seorang polisi yang dulu mencoba untuk menangkapnya. Tentu saja hal itu membuat kaget semua orang, termasuk Kunye yang mulai percaya dengannya. Tetapi Song-en mampu untuk berkilah dan mengatakan kalau memang dulunya dia adalah seorang polisi, namun bekerja untuk Tuan Ma. Ketika itu, dia tidak senang kalau ada orang lain yang berani-beraninya menjual narkoba di wilayahnya. Kini dia telah keluar dari kepolisian dan menjadi buron untuk mereka karena sekarang dia bekerja untuk Tuan Kun. Tuan Kun yang mendengar penjelasan itu pun lalu mencoba untuk mencairkan suasana karena itu hanyalah salah paham di antara mereka. Kunye pun lalu berbicara empat mata dengan Saki dan meminta maaf atas sikap putrinya itu. Dia tidak bermaksud untuk menjelek-jelekannya. Dia hanya khawatir dengan bagaimana nasib dari kita semua. Saka pun mengerti akan hal itu dan dia bisa menerimanya. Hanya saja dia tidak menyangka kalau para polisi malam itu akan datang ke tempat dia bersenang-senang dan seorang polisi wanita mencoba untuk menangkapnya. Tapi untung saja dia bisa lolos. Mendengar itu, Kunye pun juga menceritakan ketika dia akan bertransaksi dengan Ma. Seorang polisi wanita mencoba untuk menangkapnya. Kemampuan bertarung dan juga menembaknya sama dengan Mina. Dia berpikir, apakah wanita polisi itu sama dengan wanita polisi yang coba untuk menangkapnya? Mungkin kalau dugaannya benar, polisi itu bisa berada di sana karena ada informasi yang masuk ke dalam mereka tentang keberadaan Saka. Apakah benar Song-en adalah mata-mata di antara kita? Tapi mengapa saat berada di hutan itu dia berusaha menyelamatkannya? Namun dia juga tidak bisa menuduhnya begitu saja dan dia mempunyai rencana untuk memastikan semua ini benar adanya. Kunye pun lalu menemui Song-en dan bertanya apakah dia mengingat seorang polisi wanita yang menyerangnya saat di hutan. Song-en pun mengatakan kalau dia mengingat dengan jelas karena dulunya mereka adalah mantan rekan kerja di kepolisian. Kunye pun meminta Song-en untuk membunuhnya, yang kemudian dituruti permintaannya oleh Song-en, karena jika itu perintah langsung darinya, dia akan segera melaksanakannya. Setelah menerima pesan dari Song-en, Sukyen pun lalu menuju hutan untuk bertemu dengannya. Namun ternyata di dalam hutan itu, Sukyen sudah ditunggu oleh Song-en, Saka, dan Mina yang berniat untuk membunuhnya. Sukyen bertanya, kenapa dia melakukan semua ini? Song-en pun mengatakan kalau dia telah menjadi polisi selama bertahun-tahun, namun uang yang dia dapatkan lebih sedikit dibandingkan dia menjadi pengedar narkoba. Saat ini dengan uang yang dia miliki, dia bisa mempunyai rumah mewah, mobil mewah, dan bisa bersama dengan seorang wanita yang cantik. Kalau dia tidak bisa menerima keadaannya yang seperti ini, Song-en mempersilahkannya untuk membunuhnya.
Song En pun mencekik Sukyan hingga dia tidak sadarkan diri. Namun itu hanyalah sebuah teknik yang dia pelajari saat berada di kepolisian, sehingga membuat Saka dan Mina percaya kalau Song En benar-benar telah keluar dari kepolisian. Saka pun menemui bosnya dan menunjukkan foto kalau Song En benar-benar membunuhnya. Namun kelihatannya Kun Ye masih sedikit menyimpan keraguan kepada Song En. Kapten Ji pun menjemput Sukyan yang pingsan di dalam hutan. Sukyan mengatakan kalau Song En menggunakan teknik jujitsu berhasil saat mereka berlatih di kepolisian untuk mencekiknya. Sukyan berpikir kalau Song En bukan bagian dari mereka, namun dia tidak bisa mengerti dengan apa yang tengah terjadi dengannya. Terlihat Kun Ye sedang merayakan ulang tahun Mina dengan para anak buahnya. Di sana dia meminta semua anak buahnya untuk makan, minum, dan mabuk sepuasnya hingga membuat Mina mabuk berat. Mina yang dipapa oleh Song En masuk ke dalam kamarnya. Karena mabuk, dia terus mengigau dan mengatakan kalau dia sangat mencintai Song En. Dia ingin Song En menikahinya karena ayahnya pasti akan merestui hubungan mereka. Dan pasti mereka akan menjadi keluarga yang bahagia di masa depan. Song En pun lalu teringat ketika dulu dia kecil melihat bagaimana ayahnya telah dibunuh oleh Kun Ye. Dan tujuannya selama ini sebenarnya telah tercapai. Namun dia harus menahan segala urusan pribadinya demi misi yang dia jalani. Meskipun itu sangat berat untuk dia jalani. Keesokan harinya, Song En mendapatkan tugas khusus dari Kun Ye untuk melihat kondisi dan situasi tempat transaksi mereka dengan Van Gogh, kriminal perdagangan senjata yang paling dicari kepolisian seluruh dunia di sebuah pabrik bata. Dia meminta Song En untuk memastikan keamanan di tempat itu agar hal serupa saat dia bertransaksi dengan Ma tidak terjadi lagi. Kun Ye juga mengatakan kalau transaksi ini berhasil, dia akan mengurus pernikahannya dengan Mina, jadi dia harus menjalankan tugasnya dengan baik. Setelah melihat kondisi pabrik bata yang akan menjadi lokasi transaksi Kun Ye dan Van Gogh, Song En dan Mina lalu menuju restoran untuk sekedar makan. Song En lalu pamit menuju ke toilet yang sebenarnya tujuan dia untuk memberikan pesan kepada Pak Tito kalau transaksi besar itu akan segera terjadi. Mina yang sangat curiga dengan Song En lalu membututinya, tetapi dia tidak bisa menemukan apapun di dalam toilet itu. Pak Tito yang sudah mendapatkan pesan dari Song En lalu segera memerintahkan seluruh anak buahnya untuk bersiap menuju pabrik bata menggerebek keberadaan Kun Ye dan juga Van Gogh. Kun Ye beserta anak buahnya pun bersiap untuk menuju lokasi tempat transaksi mereka dengan Van Gogh. Namun sebelum mereka pergi, Saka meminta handphone milik Song En dan yang lainnya untuk berjaga-jaga karena transaksi hari ini sangat penting. Dia tidak mau kejadian tempo dulu terulang kembali. Song En pun agak curiga dengan situasi ini. Apalagi Kun Ye meminta khusus dirinya untuk membawa mobil yang mengantarkannya ke lokasi transaksi. Kecurigaannya pun menjadi-jadi ketika tujuannya berubah. Bukan lagi ke tempat pabrik bata seperti saat pertama kali dia diperintahkan. Sampailah Kun Ye di pinggiran hutan tempat lokasi transaksi itu. Dan tujuan Song En dalam misinya pun akan tuntas setelah Van Gogh juga berada di lokasi itu. Song En berpikir apakah penyamarannya terbongkar, dan sebelum hal buruk terjadi menimpa dirinya, dia mengirimkan sebuah lokasi tempat keberadaannya kepada Sukyan melalui jam tangan yang pernah Sukyan berikan padanya. Para polisi itu pun tiba di pabrik bata, namun mereka tidak menemukan keberadaan Kun Ye ataupun Van Gogh. Kapten Ji pun lalu melaporkan situasi itu kepada Pak Tito, dan tak berselang lama, Sukyan pun melaporkan informasi penting kalau transaksi kedua gangster itu telah berpindah di hutan Gunung Barat. Kun Ye dan Van Gogh akhirnya bertemu setelah beberapa tahun lamanya mereka tidak bertemu, karena Kun Ye pun menyadari kalau Van Gogh kini menjadi buronan internasional. Kun Ye menjamin kalau lokasi ini sangat aman dan tak akan ada polisi yang datang ke tempat ini karena dia telah menipu seorang polisi yang menyamar di antara mereka. Penyamaran Song En pun terbongkar dan Kun Ye menyadari kalau Song En sebenarnya adalah anak polisi yang dulu menyamar menjadi anak buahnya namun dia telah membunuhnya. 20 tahun yang lalu ayahnya menyamar dan dia mati seperti anjing di hadapannya. Ternyata nasibmu juga akan sama seperti halnya ayahmu yang telah berani berkhianat kepadanya. Song En pun berhasil diselamatkan Kapten Ji yang datang tepat waktu dan menembaki anak buah Kun Ye. Para polisi khusus anti narkoba pun juga segera datang ke tempat itu untuk menangkap semua orang yang ada di sana. Van Gogh pun akhirnya tertangkap oleh para polisi yang mengejarnya. Begitu pula Saka dan Mina yang berhasil dilumpuhkan oleh Sukyan dan juga Kapten Ji.
Sementara Song En pun berusaha untuk menangkap Kun Ye yang terlihat berlari masuk ke dalam hutan. Dan sebelum film berakhir, Song En yang telah kembali aktif menjadi seorang polisi mendapatkan penghargaan dan juga kenaikan pangkat setelah berhasil menyelesaikan misinya dan juga balas dendamnya. Terima kasih seluruh sudah menonton rangkuman film yang Mas Ahko persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!